Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Kali ini aku mau ambil pesan healing dari kartu Dewa Dewi Kepercayaan Hindu India. Kita lihat ada pesan dari siapa. Nah, pesan healing dari Dewa Brahma, God of Creation. Yuk kita lihat apa pesan dari Dewa Brahma. Oke, aku jelasin dulu tentang Dewa Brahma, God of Creation. Jadi ya ini untuk menambah wawasan aja ya. Dewa Brahma adalah dewa pencipta. Dewa Brahma adalah dewa pencipta alam semesta yang bijak dan sangat kuno. Brahma adalah bagian dari trinitas dirinya sendiri, Wisnu dan Siwa, dan pendampingnya adalah Saraswati, Dewi kebijaksanaan dan penyembuhan. Keempat kepalanya mewakili 4 Weda, kumpulan besar teks agama kuno yang sangat bijaksana bagi umat Hindu, dan 4 juga atau zaman atau siklus alam semesta. Hanya ada beberapa kuil di India yang memuja Brahma. Pesan channeling dari Dewa Brahma, bukanlah tujuanku untuk menciptakan berkat-berkat individual untuk individual untukmu. Meskipun aku dapat mengirimkan kepadamu kebijaksanaan rahasia yang agung di malam hari, jika kamu memintanya, pada akhirnya hanya kebijaksanaan yang dapat terus ada. Jadi selalu carilah lebih banyak pengetahuan. Dan pesan dari Dewa Brahma dalam percintaan, cinta itu abadi di alam semesta ini. Ketahuilah bahwa apa yang kamu pikir akan hilang mungkin akan dipertemukan lagi di kehidupan lain. Terkadang kamu perlu melepaskan orang-orang terkasih dalam kehidupan ini. Dan jika memang seseorang itu menjadi milikmu, hak kamu, memang untuk kamu, semesta selalu punya cara untuk mempertemukan kalian lagi atau menyatukan kalian. Dalam pesan kelimpahan atau rezeki, hari ini ada kelimpahan besar di bumi dan apapun yang kamu butuhkan akan disediakan. Ciptakan kelimpahan dalam pikiranmu dan kegembiraan dalam hatimu, dan jiwamu akan menarik mereka kepada Anda, ya, kepada kamu. Jadi ketika kamu menginginkan kelimpahan, maka ciptakan pikiran yang positif dan juga kegembiraan ya. Dan untuk bisnis atau karir pekerjaan hari ini, pekerjaan itu abadi di alam semesta ini. Jadi pastikan kamu bekerja pada apapun yang memberimu lebih banyak kebijaksanaan. Jiwamu akan terpelihara, yang sangat penting bagi kamu. Untuk yang lagi studi atau masih studi ya, teruslah belajar sekarang karena akan bermanfaat. Ini mungkin formal atau sendiri untuk kebijaksanaanmu sendiri. Ciptakan kesempatan untuk belajar setiap saat dalam hidupmu. Dan untuk masa depanmu, kamu akan mengatasi apapun yang menjadi perhatianmu. Masa depanmu abadi, jadi percayalah bahwa ada tujuan yang lebih besar untuk situasi saat ini yang tidak dapat kamu lihat saat ini ya. Jadi terkadang kita itu bisa melihat atau mengambil hikmah itu setelah waktu berlalu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini,
ya. Di sini aku dapat pesan peace. Oke. Breathe. Dan a change in the wind. Dari pesan peace ini, ketika kamu tidak bergantung pada orang lain, ketika kamu bisa melepaskan diri dari kemelekatan, ketika kamu bisa melepaskan diri dari situasi toksik, disitulah kedamaian. Ya, jadi kita tidak merasa harus bergantung dengan siapapun, kita bisa berusaha sendiri dan setidaknya mengurangi konflik ya, ketika kita tidak harus bergantung kepada orang lain, atau setelah kita melepaskan diri dari situasi toksik ya, disitulah kita mendapatkan kedamaian. Pesan yang kedua, breathe ya, luangkan waktu untuk ini apalagi weekend ya, mungkin banyak yang libur juga ya, luangkan waktu untuk beristirahat, baik itu memang beristirahat secara fisik maupun refreshing gitu ya, nggak megang lagi pekerjaan, atau luangkan waktu untuk bermeditasi, luangkan waktu ke alam terbuka untuk menghirup udara segar. Dan pesan yang ketiga, a change in the wind. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti ya, ada pasang surut gitu ya, up and down, on off. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Siapkan dirimu untuk menghadapi situasi apapun hari ini, karena terkadang perubahan terjadi secara tiba-tiba, tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa itu perubahan positif atau bahkan negatif ya, kita siapkan aja. Dan senantiasa perlu adanya planning kedua. Jadi ketika planning pertama ternyata ada perubahan, kamu nggak terlalu kecewa karena kamu sudah ada planning lain gitu loh. Jadi jangan memfokuskan atau apa ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu jaga no di itu aja gitu. Kita mesti punya ide atau kreativitas untuk menciptakan rencana-rencana yang lain, supaya kalau ada perubahan kita nggak terlalu kecewa, kita nggak jadi down gitu ya. Oke, kita lanjut. Energi hari ini, energi hari ini ya, ada Six of Cups, the Tower, Page of Button, Three of Swords reverse, dan King of Cups. Dari energi ini beberapa hari terakhir ini aku selalu ketarik energi Six of Cups ya. Kayaknya orang masa lalu ini belum selesai. Jadi energimu hari ini dari kartu Six of Cups ya, ada kehadiran orang-orang lama atau orang-orang dari masa lalu. Jadi ini bisa mantan, kawan lama, kerabat yang udah lama nggak ada kabar ya, sahabat lama, atau mungkin dulu kalian pernah deket tapi nggak sampai jadian. Nah tuh ya. Dan kalian yang sedang berkonflik, ada energi rekonsiliasi ya, yang artinya kalian berbaikan atau bisa memperbaiki hubungan kembali. Beberapa juga dalam pekerjaan terhubung atau terkoneksi dengan teman kerja lama, bos kamu yang lama, kantor kamu yang lama, bahkan mungkin ada tawaran dari tempat kerjamu yang lama. Bisa juga klien atau customer ya, yang udah lama nggak komunikasi sama kamu, cari kamu lagi ya, mungkin dia membutuhkan produk atau jasa kamu. Oke. Nah, ada the Tower. Ini sinkron dengan a change in the wind. Mungkin ada perubahan yang tidak terduga, yang nggak kamu prediksi ya. Misal nih, hari ini kamu sudah planning ke tempat A, B, C, D, E. Setelah 1, 2, ternyata ke tempat berikutnya hujan nih, deras. Nah, force major ya, kamu di luar kendali kamu ya. Jadi ya udah berubah. Nah, apa yang selalu tadi aku bilang, harus ada plan B gitu, supaya nggak kecewa-kecewa banget gitu. Atau kamu sudah ada appointment nih ya, janjian sama seseorang atau klien, customer, kayaknya udah fix gitu ya, ternyata tiba-tiba ada perubahan, nggak jadi, itu kan kamu kecewa kan. Nah, seandainya kamu tetap ada plan B, kamu nggak terlalu kecewa gitu. Atau kamu menerima suatu kabar tentang penundaan atau penolakan atau cancel. Nah, ini tadi ya, makanya harus siap dengan segala perubahan yang terjadi setiap harinya.
Oke, tapi jangan khawatir, walaupun di sini ada sesuatu hal yang mungkin tidak kamu harapkan atau tidak kamu inginkan atau perubahan gitu ya, tapi ada kabar baik nih ya, Page of Button. Ada kabar baik, ada komunikasi yang kamu harapkan dari seseorang. Kemudian ya aku rasa sih kabar baik ini atau komunikasi ini bisa menjadi pengobat gitu ya dari kekecewaanmu, karena ada sesuatu yang harus tertunda atau bahkan kamu ditolak, di reject atau harus cancel gitu loh ya. Oke, di sini ada Three of Swords. Kamu mungkin sempat kecewa atau sakit hati terhadap seseorang atau dalam sebuah situasi gitu ya. Tapi hari ini seseorang yang mengecewakan atau membuat kamu sakit hati ini mencoba untuk menghubungi dan mengklarifikasi ya. Jadinya kamu healing gitu loh ya. Yang sempat kamu jengkel, kecewa banget, sakit hati, sedih gitu ya, kok dia ini seperti ini gitu, tapi dia bakalan menghubungi kamu untuk mengklarifikasi, meminta maaf, menenangkan dan memberikan penjelasan-penjelasan ya, sehingga kamu bisa healing, kamu bisa memaafkan dia dan kamu udah nggak kecewa, udah nggak sakit hati gitu loh. Oke. Nah, kemudian di sini ada King of Cup ya. Ada energi seseorang maskulin ya, terutama buat kamu yang feminim, ini maskulin, usianya tuh lebih tua dari kamu. So jadi ini bisa pasanganmu, bisa orang tua laki-laki, mungkin saudara laki-laki atau bos kamu ya. Energinya maskulin. Seseorang ini akan memberikan perhatian ya, kalau misalkan pasangan ya, memberikan perhatian, kasih sayang dengan tulus, memberikan cintanya, dan akan istilahnya kesulitan apapun dia akan bisa bantu kamu gitu ya. Sosoknya nih kalem ya, kemungkinan sih dia water sign gitu. Sosoknya tuh kalem, lembut, friendly, terus dia juga suka ngalah gitu ya. Orangnya juga sensitif ya, peka, ringan tangan. Nah, ringan tangan bukan mukul ya, tapi seseorang yang suka memberi bantuan kepada orang lain. Nah, jika ini bos kamu, klien atau customer ya, hari ini dia itu bisa support atau motivasi kamu ya. Bahkan kalaupun kamu berada di situasi yang sulit ya, bos kamu ini bakalan bantuin kamu, atau klien atau customer kamu ini bakalan bantuin kamu gitu loh. Oke. Dan di sini untuk energi rezeki ya, mungkin sempat ada rezeki yang batal, bukan hanya tertunda, batal gitu. Jadi kayak misalkan seharusnya hari ini duit kamu cair gitu, ternyata nggak bisa nih, nggak bisa cair, nggak jadi nih. Nah, sempat kamu kecewa, tapi dari kekecewaan itu ada pengobat dimana kamu dapat rezeki lain mengalir gitu loh. Oke, nah kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya? Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Berikan rasa syukur dan terima kasih atas berkah cinta yang segera akan datang padamu. Ketahuilah kamu berhak, kamu akan, dan kamu harus mendapatkan segala hal yang menjadi hasrat hatimu ya. Jadi sebelum berkah ini datang, nggak apa-apa, kita berterima kasih dulu, bersyukur dulu. Nah, segera berkat itu akan datang dan segala hal yang menjadi keinginan atau hasrat hatimu. Jadi nggak ada salahnya kita ucapkan syukur dulu, ucapkan terima kasih dulu untuk menarik energi keberkahan dan hal-hal yang kamu inginkan. Oke. Nah, kita lanjut. Jika hari ini ada yang kamu manifest atau kamu harapkan kamu wujudkan, kita coba tanya ke angel ya, jawabannya apa? Oke. Ask for help from others. Jadi angel memberikan pesan, mintalah bantuan kepada orang lain. Kamu nggak bisa sendiri, kamu punya batasan, kamu punya limit gitu loh.
Jadi ketika kamu ingin mewujudkan, kamu minta aja bantuan kepada orang lain. Jadi nggak perlu sungkan, nggak perlu malu, nggak perlu merasa lemah ya. Kita sebagai makhluk sosial, kita memang harus saling membantu satu sama lain. Tapi bukan berarti bergantung ya. Jadi membantu ini kamu tetap berusaha dan orang lain memberikan tambahan energi atau jalan atau support, motivasi gitu. Beda kalau bergantung, semua kamu pengen orang lain yang mengerjakan ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasi kamu hari ini, reminder buat kamu atau afirmasi. Nah, oke. Don't look back. Nah, ini bisa jadi terkait dengan kehadiran dari orang masa lalu. I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know tulisannya putih jadi nggak kelihatan ya. I have the power to move forward. Jadi jangan melihat lagi ke belakang. Mungkin ini bisa jadi untuk ngingetin ya, untuk sebagai reminder. Aku tahu aku mempunyai perasaan mengenang tentang beberapa hal dari masa lalu, tetapi aku tahu aku punya kekuatan untuk terus move on atau untuk terus bergerak maju. Nah, ini mungkin kaitannya dengan Six of Cup, energi orang dari masa lalu. Nah, nanti kamu yang akan bisa merasakan orang dari masa lalu ini maksud kedatangannya apa gitu. Kalau memang feelingmu nggak enak atau intuisimu mengatakan bahwa rasanya kamu nggak perlu kembali ya, pesan ini untuk mengingatkan kamu. Mungkin kedatangan dia ngingetin kamu lagi, jadi baper, bernostalgia gitu. Tapi kamu tahu, kamu bisa kok move on gitu loh ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.